Shalom shalom, apa kabar anak-anak hebat semuanya pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa dan semangat tentunya ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dalam bab yang baru ya. Kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar. Berkatilah kami Tuhan, berikan kami konsentrasi juga semangat di dalam belajar ya Tuhan. Di dalam kami mengikuti pembelajaran hari ini. Berkati guru kami yang menyampaikan materi Tuhan, kiranya Tuhan juga apa yang disampaikan oleh guru kami boleh kami mengerti dengan baik ya Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Kiranya berkat dari surga melimpah dalam kehidupan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran yang baru, yaitu bab yang ke-8, yaitu judulnya adalah Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Buka di halaman 52 ya. Dan sekarang kita masuk ke halaman 53. A. Kurban yang sempurna. Bagi manusia, kematian tidak pernah memberi sukacita. Benar ya? Ada nggak orang yang mengalami kematian seneng-seneng? Bapakku meninggal. Ada nggak? Nggak ada ya. Bapakku sudah nggak ada ya? Nggak ada, pasti itu nggak ada. Satu pun orang nggak ada yang mau kehilangan keluarganya mengalami yang namanya kematian. Itu akan memberikan duka, cita dan kesedihan ya. Semua orang akan merasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Kadang-kadang ada yang tidak bisa mengatasi rasa sedih itu di dalam waktu yang singkat. Manusia tidak pernah merancang kematiannya karena kematian ditentukan oleh Allah ya. Gak pernah orang bilang, ya aku nanti mati tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Ada gak? Gak ada ya. Gak ada nak. Pasti semua itu yang menentukan adalah Tuhan Allah ya. Berbeda dengan kematian Yesus. Kematian Yesus bertujuan mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Namun proses yang terjadi pada akhirnya menunjukkan kemuliaannya. Kenapa mempermalukan? Karena Tuhan Yesus mati dengan cara, iya benar, mati disalib. Karena pada saat itu orang yang mati disalib adalah seorang penjahat besar. Misalnya perampok, pembunuh dan segala macam. Nah, sementara Tuhan Yesus melakukan kesalahan tidak? Tidak. Tapi Tuhan Yesus harus dipermalukan di depan orang banyak, dia harus dicambuk, dihina gitu ya. Bahkan dipakaikan mahkota duri gitu. Itu dipermalukan. Tapi prosesnya pada akhirnya itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan Yesus setelah mengalami kematian pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dia naik ke surga, tidak hanya bangkit tapi dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada dia. Itu adalah akhir dari kematian Tuhan Yesus yang membawa kemuliaan yang kekal. Tidak hanya untuk Allah, tapi juga untuk membawa kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus menuju ke surga. Ya, amin, amin, benar. Dalam kitab Imamat, Allah memberikan semua peraturan tentang kurban, bahkan cara mempersembahkan dan penyajiannya. Kurban sembelihan dianggap sempurna dan diterima oleh Allah apabila memenuhi semua peraturan. Kurban sembelihan Yesus yang dikurbankan sempurna bukan hanya sesuai dengan aturan Yahudi. Ia tidak bercelah. Ia menjadi kurban yang dikenan oleh Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada kan lagunya ya? Bukan dengan barang fana kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kira-kira seperti itu lagunya ya. Bukan dengan emas perak, bukan permata, bukan barang-barang yang mahal, tapi kita ditebus oleh suatu darah orang yang tidak berdosa, darah yang tidak bercelah, yaitu darah Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri.
yang mau mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Amazing ya. Itu dalam kitab Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi kalau kalian menyanyikan lagu ini, kalian ingat aja kitabnya. Kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 ya. Untuk menebus dosa manusia diperlukan satu kurban yang sempurna dan suci dan kudus. Hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan itu. Ya benar, untuk menebus dosa manusia hanya satu kurban yang diperlukan, yang suci, yang sempurna dan kudus, yaitu darah Yesus Kristus. Ya, tidak ada lagi yang lainnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan baca halaman 54. B. Satu-satunya jalan. Yesus datang ke dunia untuk menjalankan tugas khusus yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Ia lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di dalam kandang domba. Kelahirannya sudah menunjukkan kerendahan seorang hamba. Semasa hidupnya Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah dan jalan keselamatan. Ia juga melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib. Banyak ajaran Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi, khususnya dari kalangan pemimpin agama Yahudi, bukan karena ajarannya yang sesat, tapi karena ajaran Yesus sering menunjukkan kesalahan dan dosa-dosa mereka. Jadi Allah menunjukkan kerendahan hatinya dengan Yesus dilahirkan di kandang domba di Bethlehem, sebuah kota yang kecil, kandang domba yang sangat hina dianggap manusia, tapi itu menunjukkan kerendahan hati Allah. Dia hadir di sana. Terus dia mengajar banyak hal, menunjukkan jalan kebenaran dan jalan keselamatan, dan juga dia melakukan banyak mukjizat buat orang-orang ya. Tapi ada juga yang tidak menerima ajaran, yaitu pemimpin agama Yahudi. Bukan karena ajaran Tuhan Yesus yang salah, bukan sesat, tapi ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus membuka semua aib dan dosa-dosa oleh pemimpin Yahudi. Ya, karena contohnya apa? Tentang memberikan persembahan, tentang doa. Orang dulu zaman Yahudi berdoa di pinggir jalan kencang-kencang, Tuhan, Tuhan, teriak-teriak. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, ketika kamu berdoa, masuklah kamar, kuncilah pintumu, berdoalah di sana. Karena dalam doa hanya yang tahu adalah kita sendiri dan Tuhan Yesus sendiri. Ya, banyak sekarang tentang hal pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu membuka aib, membuka dosa para pemimpin agama Yahudi, sehingga mereka berencana untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, akhirnya impian mereka terwujud. Apa yang mereka rencanakan terjadi, tapi itu bukan satu hal yang mengalahkan Tuhan Yesus, tapi menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus sendiri ya. Sampai suatu waktu mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Kebencian dan tuduhan bertambah banyak karena mereka tidak menemukan kesalahannya. Dalam kebencian yang besar mereka berteriak-teriak, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Karena Pilatus hendak melepaskan Yesus, mereka berteriak membalas, "Salibkan dia, salibkan dia." Dalam Lukas 23 ayat 18 dan ayat 21. Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, melainkan karena kebencian manusia. Tidak hanya menyiksa Tuhan Yesus, mereka menyalibkan dia, bahkan jubahnya pun diundi. Tapi sesungguhnya itu harus terjadi agar genaplah firman Allah yang mengatakan firman Tuhan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dalam Mazmur 22 ayat 19. Emang ini harus digenapi ya sayangnya. Kematian Tuhan Yesus harus digenapi sesuai dengan firman Tuhan ya. Yesus menjadi kurban dan mengorbankan dirinya sendiri. Semua dilakukan demi keselamatan dan kehidupan manusia. Tidak ada kurban lain yang paling sempurna selain Yesus Kristus. Ia tidak bercacat dan tak berdosa. Manusia berdosa hanya dapat ditebus dengan kurban yang sempurna tak bercacat. Kurban itu cukup sekali saja untuk selamanya. Tidak sama dengan kurban penebusan dosa atau kurban perdamaian yang dilakukan dalam perjanjian lama yang harus dilakukan berulang-ulang. Kalau dalam perjanjian lama pakai persembahannya hewan-hewan ya, berulang-ulang supaya dosanya dihapuskan. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus cukup sekali untuk selama-lamanya ya. Amin. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia tidak menjadi batu penjuru. Namun ia telah menjadi batu penjuru.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan dan pendamaian dengan Allah ya. Hanya di dalam Yesus kita beroleh kebenaran, penebusan dan pendamaian dengan Allah. Karena hubungan manusia yang sudah rusak hanya bisa dipersatukan lagi lewat Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Yang C, kita akan belajar mendamaikan manusia dengan Allah. 2 juta Bu, kata penjual di toko emas. Boleh kurang? Tawar Ibu Gebi sambil tersenyum. Sudah harga pas Bu, penjaga toko itu bertahan. Selang beberapa waktu, kalung emas itu telah berpindah ke tangan Ibu Gebi. Ia telah membeli kalung dengan harga 2 juta rupiah. Ibu Gebi senang dapat memiliki kalung yang indah. Uang senilai 2 juta yang diserahkan tadi menjadi tebusan sehingga Ibu Gebi menjadi pemilik kalung tersebut. Cerita itu adalah gambaran bahwa ada harga yang harus dibayarkan untuk menebus seseorang. Diperdamaikan dengan Allah berarti terikat dengan Allah. Hidup damai menjadi milik Allah, menjadi budak atau hamba Allah. Seorang hamba harus menaati apapun perintah Allah, dan Allah berhak atas seluruh hidupnya, bahkan atas nyawanya. Semua dosa, utang akibat dosa telah lunas dibayarkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi sengketa antara manusia dengan Allah. Yesus melunasi semuanya dengan sempurna. Penebusan manusia berdosa telah budak iblis dibayar lunas sehingga menjadi budak Allah. Seorang budak wajib menaati semua keinginan dan perintah tuannya. Jadi kita bukan lagi menjadi budak iblis, tapi budaknya Allah. Jadi kita harus menuruti semua perintah Allah karena kita sudah lunas dibayar dengan darah Tuhan Yesus ya. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam Roma 5 ayat 10. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan menanggung hukuman akibat dosa. Penebusan yang dikerjakan Yesus sudah mengambil alih semua itu. Semua hukuman ditanggungkan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus berbahagia sayangnya, segala dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan cara mati di kayu salib. Kita harus menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan cara mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Kita sudah ditebus, kita harus menjadi anaknya Tuhan Yesus ya. Oke. Yang D, kita akan belajar imam yang agung. Siapakah imam yang agung? Kita belajar ya. Dalam perjanjian lama, seorang imam bertugas mewakili umat Allah. Ia terlebih dahulu harus dikuduskan, lalu sesuai tata cara yang ditetapkan Allah, imam melaksanakan upacara atas nama umat. Imam itu akan mengorbankan seekor domba sebagai tebusan. Setelah upacara selesai, Allah telah menyatakan pengampunan, barulah umat dianggap bersih dan kudus. Setiap kali melakukan dosa, umat Allah harus memberi kurban. Semua hubungan dengan Allah diikat dengan kurban yang diberikan sebagai tebusan. Yesus Kristus tidak hanya menjadi kurban tebusan. Yesus Kristus sendirilah imamnya. Yesus menjadi imam yang agung. Ia mencurahkan darahnya sendiri ke atas mezbah pendamaian. Ia sendiri yang berdiri di hadapan Allah untuk seluruh manusia. Yesus tidak perlu menguduskan diri karena Ia Maha Kudus. Ia tidak memerlukan tebusan lain. Ia juga menjadi kurban pendamaian itu, dan apa yang dilakukan oleh Yesus sempurna. Cukup sekali dan sudah sempurna semua penebusan dan pendamaian. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dalam Ibrani 10 ayat 14. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dalam Ibrani 13 ayat 12. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebusan buat kita umat manusia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biar kiranya kita semakin mengerti bahwa Yesus satu-satunya adalah jalan, satu-satunya sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dan Tuhan Yesus lah yang jadi imam buat kita dalam hidup kita. Oke,
Nah, yang menjadi tugas kalian buat puisi. Kan kalau Sumpah Pemuda kalian buat puisi ya. Sekarang kalian juga buat puisi tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk dirimu. Tentukan judulnya yang tepat. Kalian tentukan judulnya, kalian juga bikin puisinya. Gak usah panjang-panjang, puisinya cukup 3 bait. 3-4 bait ya. 3-4 bait saja, tidak usah panjang-panjang ya. Kalian boleh dengan kata-kata kalian sendiri, itu pengorbanan Yesus untuk dirimu. Tidak boleh ada yang sama ya puisinya ya. Walaupun ada yang gak boleh kontak temannya, puisi agama apa, gak boleh, harus berbeda isinya. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Nanti kirimkan ke GCR Agama ya tugasnya ya buat puisi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati kita semua agar semakin mengerti bahwa Yesus adalah jalan keselamatan buat kita semuanya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, kami sudah diingatkan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur, ajar kami untuk Tuhan menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan bagi kami manusia ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu dengan segala keberadaan mereka Tuhan. Berikan kecerdasan, kepintaran, berikan kiranya Tuhan kesehatan yang sempurna dalam hidup mereka. Jadikan mereka anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, terlebih dengar-dengaran juga akan orang tua mereka Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi belajar. Kiranya berkat dari surga terus melimpah dalam kehidupan orang tua mereka, dan juga kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada orang tua mereka ya Tuhan. Berkati juga kami guru-guru Tuhan yang mengajar anak-anak-Mu di SDA Evo Sawangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan. Biarlah setiap pembelajaran yang kami berikan boleh membekali anak-anak murid kami Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan God bless you all, bye-bye.